Selamat siang. Halo, selamat siang. Kali ini saya sama Mas Yusi mau ke Ke Bantul. Bantul, ke tempatnya temannya Mas Yusi. Ya, ke tempat Mas Dodi. Itu di sana kita mau lihat produksi speaker tanpa listrik Hebat nanti. loh. Speaker itu nggak pakai listrik. Ya, nanti kita lihat itu bahannya dari kayu. Kita ke workshopnya dia. Shopnya. Ya, kita perjalanan jauh ini jadi Yang penting safety. safety. Safety Pertama first. safety, pakai helm. Pakai helm. Situasinya mendung, kita pakai mantel. Kita bawa mantel. Bawa mantap. Mantel. Terus, jangan lupa bawa kunci motor. Itu penting, kunci motor. Kalau nggak ada kunci motor nggak bisa nyala. Sama dompet. Dompet. Kalau ada cegatan, bahaya. Sama uang. Kalau nggak ada, ini kita pergi bensin. Sudah, kita mau berangkat dulu. Udah dulu ya. Pokoknya terus Ikuti. Oke, dadah. halo. Halo. Akhirnya kita sampai di Krebet Krebet. Krebet. Krebet Bantul. Tadi sekitar 45-an. 45 menit perjalanan dari kota ke arah selatan. Kita ke arah selatan ke arah Bantul. Kita sekarang sudah sampai di workshopnya Mas Dodi. Mari kita lihat proses pembuatan speaker tanpa listrik dari kayu. Itu terbuat dari kayu. Jadi pembuatannya itu dilakukan oleh lokal youth. Lokal youth buat bekerja membuat speaker kayu. Ya, kali ini kita bersama Mas Dodit Founder Ruaya. ya. Jadi yang punya itu ide punya gagasan membuat speaker kayu itu Mas Dodi ini. awal gagasannya pengen buat speaker tanpa listrik itu apa? Dari Ruaya sendiri kan tujuan utamanya bukan sekedar penjualan, tapi yang paling utama adalah menciptakan inspirasi bagi yang lain. Nah, saya kira kita butuh produk yang lebih beragam untuk diri kita sendiri karena banyak sekali banyak sekali pengrajin yang menciptakan jam tangan, kacamata. Saya pikir butuh produk yang lain yang lebih beragam daripada itu. Jadi kompetitornya lebih sedikit ya, daripada dibanding yang jam itu banyak. Kalau secara produk mungkin memang lebih sedikit, tapi kalau kompetitor mereka bisa memulai lebih awal, seperti yang jam, kacamata, karena produk itu produk yang diminati oleh pasar, sedangkan speaker kan emang belum baru, benar-benar baru, iya. sehingga harus mencari pasar baru. Terus Mas Dodi ini pemasaran itu dari teman-teman atau bagaimana Mas? Pemasarannya Mas Dodi itu? Awal mulanya kan dari ya emang mungkin hampir setiap bisnis di pemasaran akan dimulai dari lingkaran terdekat. Getok telar. Artinya teman-teman kemudian akan getok tular ke yang lain-lainnya. Sampai saat ini ya mungkin bukan sekedar teman aja, dari Jakarta, Bali dan macam-macam daerah ambil speaker Ruaya. Nah, itu mereka bisa tahu speaker Ruaya itu dari apa Mas? Yang membuat speaker Ruaya itu lebih mudah dikenal tentunya lewat digital. Kita ambil foto, kita kerjakan brandingnya benar-benar serius, mulai dari logo, kemudian foto-foto kita ambil dengan yang tidak sembarangan, kemudian kita upload ke media sosial, web dan sebagainya. Itu akan lebih mudah dan lebih banyak juga yang
akan mengetahuinya. Jadi dikemas lebih menarik maksudnya Mas. Kemasannya penting juga. Selain sosial media, Ruaya juga ada webnya juga ya. Iya. Itu berarti penjualannya itu banyaknya secara online ya Mas? Hampir 80% online. Oh, 80% online ya. Berarti dari web-web itu mereka tahunya Dari web, media sosial, kemudian saat ini banyak juga marketplace, kayak boleh nyebut merek nggak ya? Boleh. Beli Tokopedia, OLX dan macam-macamnya itu juga sangat membantu penjualan online. Oh, gitu ya. Kenapa kok memilih online padahal kan kadang sering kalau pesan online kan tidak tahu penjualnya, jadi Mas aku pesan dulu gitu, nggak takut dibohongin atau gimana itu? Kalau online, Ya. kalau untuk kita jual di galeri atau kita buka toko tentunya butuh biaya yang tinggi. Oh, iya. Sedangkan dengan online dari penjuru manapun bisa mengakses produk-produk Ruaya. Dan masalah kepercayaan itu memang dalam bisnis itu yang paling mahal dan yang paling utama. Itu udah keluar pulau juga ya Mas ya? Gimana? Sampai Sulawesi juga pernah kita ngirim. Oke, kali ini kita dari rumahnya Mas Dodi Ruaya. Bagaimana Telkom membantu keseharian Mas Dodi? Bagaimana Mas Dodi? Dengan adanya IndiHome tentu sangat terbantu. Mulai dari pemasaran, gambar-gambar saya kan gede, Ya, ukurannya gede. Untuk ngupload ke web, kalau bukan dengan IndiHome mungkin akan sangat tersendat. Dan kemudian saya yang dulu kan saya nggak pakai IndiHome. Ya, sebelumnya ini. Sebelumnya kan ada lah yang pakai yang lain. Kemudian saya pindah ke IndiHome, gambar-gambar gede itu agaknya lebih cepat daripada yang dulu. Jadi menguploadnya itu lebih cepat ya Mas Dodi? Jelas lebih cepat pakai IndiHome. Cepat pakai IndiHome. Kemudian IndiHome tuh kita belum ngeklik aja IndiHome udah tahu kita mau buka apa itu udah langsung. Untuk pekerja kreatif seperti saya ini kan ya selain internet, kita ya pemasaran dari internet, web, media sosial dan sebagainya dari internet, kita juga butuh referensi lain yang tidak ada di internet. Ya, IndiHome salah satunya menyediakan layanan lain selain internet, yaitu dengan saluran televisi dengan berbagai channel. Banyak sekali referensi yang saya dapat dari Memberikan inspirasi itu Mas. banyak inspirasi yang didapat. Jadi tidak hanya apa ya internet koneksi yang cepat, tapi Mas Dodi ini juga dapat referensi dari acara-acaranya yang IndiHome yang punya CCTV itu acaranya bagus-bagus. berkualitas Mendidik. mendidik. Jadi teman-teman jangan takut lah jualan online, jualan lewat media sosial, internet. Asal benar juga ya, Ya. prosesnya benar juga. Kita juga sekarang masuk di era digital ini, kita juga harus memanfaatkan dengan positif, karena semakin banyak tantangan di era digital ini. Kita bisa mengakses apapun dengan gratis dan dengan cepat, tapi kadang kita memanfaatkannya ke sisi yang negatif. Kita contoh seperti Mas Dodi ini, di era digital beliau menggunakan fasilitas digital itu untuk berjualan. Jadi jangan cuma buat update status saja internet Ya, itu. Tapi nah, cuma eksis doang. ini bisa buat jualan, udah penghasilan banyak kan lumayan. Mas, ayo pulang Mas. Mas. Iya, ayo pulang yuk.